Jadi saudara, hari ini kita akan memikirkan mengenai tema yang sudah dipilih oleh hamba Tuhan di sini, yaitu mengasihi dan mengampuni. Nah, suatu tema yang sangat basic sekali. Itu artinya ini tema yang terus-menerus hadir dalam setiap khotbah, saudara. Oleh karena saudara itu datang dan menjadi orang Kristen, itu tentu dengan tujuan supaya saudara itu diubah dan diperbarui. Yang menjadi manusia yang bisa mengasihi sesama dan bisa mengampuni kekurangan dan kesalahan sesama. Nah, saudara tadi sudah membaca dari 1 Korintus pasal 13, tapi saya ingin membaca dua bagian dari Alkitab lagi. Yang pertama itu di dalam Roma pasal 13. Nah, ayatnya yang ke-8. Saudara, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma dan dia mengatakan kalimat ini. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun, kecuali kasih kepada satu sama lain. Sebab siapa saja yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jangan berutang apapun juga. Apa itu? Saudara, kita semua itu utang piutang terus, saudara. Mungkin di antara kalian pernah mengalami seperti saya. Pergi ke mall ketemu seorang yang saya tahu ini dari gereja tertentu. Dia hamba Tuhan, saya pernah khotbah di situ. Dia ketemu saya, diam aja. Tidak menyalami, tidak say hi. Padahal dia kenal saya. Saya tahu sebagai seorang yang belajar psikologi, barangkali orang itu lagi mumet, lagi banyak persoalan gitu. Tapi tetap di dalam jiwa saya itu ada perasaan orang ini kurang ajar ini. Tidak tahu sopan ya. Jadi ketemu lagi di bagian lain dari mall itu, saya itu tidak secara khusus menyapa dia. Berarti apa? Saya anggap dia utang sama saya. Utang sopan santun. Saya berhak tidak sopan sama dia. Saudara, ini hal sederhana sekali. Saudara tadi di gereja dan yang duduk di sebelahmu itu, saudara seiman loh. Apa mereka itu menyapa kamu? Apa mereka say hi? Good morning, selamat hari Minggu. Dan begitu mereka itu cuek, saudara-saudara sampai pulang nanti pasti cuek. Jadi persekutuan apa ini? Jadi ini persekutuan dari orang Kristen yang percaya penuh kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Tapi jiwa kita itu maunya utang piutang. Nah itu Paulus menyebutkan. Jangan kamu utang apapun juga. Okay. Tapi ada ayat yang lain saya ingin baca dari 2 Petrus pasal yang pertama, saudara. Nah, 2 Petrus pasal pertama ini agak panjang ya. Mulai ayatnya yang ketiga, Rasul Petrus itu mengatakan kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berupaya menambah kepada imanmu itu kebajikan, dan kepada kebajikan itu pengetahuan. Kepada pengetahuan itu penguasaan diri. Kepada penguasaan diri itu ketekunan. Kepada ketekunan itu kesalehan. Kepada kesalehan itu kasih terhadap saudara-saudara.
kepada kasih terhadap saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun, siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik, karena ia lupa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ini kata-kata dari Rasul Petrus. Oke? Mari kita pikirkan ya. Mengasihi dan mengampuni. Ngapain tema ini perlu dikobarkan di gereja? Apakah supaya saudara-saudara melalui kebaktian ini diajar lagi? Aduh, saudara mesti saling mengasihi, saling mengampuni. Apa itu? Betul seperti itu? Kan biasanya semua agama, semua gereja, khususnya agama Kristen, itu supaya saudara saling mengasihi, saling mengampuni. Apa betul tujuannya supaya diingatkan dan diajarkan lagi? Enggak. Jikalau saya itu punya spirit sebagai hamba Tuhan, cuma mengingatkan saudara supaya saling mengasihi, saling mengampuni, ini agama. Nah, kalau ini agama, itu tergantung saudara. Saudara mau enggak? Saudara kuat enggak? Ini agama. Dan kita berada di tengah dunia yang hampir semuanya agama besar ngajarin mengasihi dan mengampuni. Dan mereka lebih berhasil dari kita. Iya, saudara. Saudara barangkali tidak lupa, mungkin ada setengah tahun yang lalu saya cerita di sini, ya kan? Tanggal 22 Desember yang lalu, itu kita itu tahu keadaan di Aceh, Sumatera Utara kan lagi longsor, banjir. Waduh, ada puluhan ribu rumah itu yang tertutup lumpur, saudara. Ya. Gubernur daripada Aceh itu, Munawar Manaf, itu datang ke Jakarta. Ngapain, saudara? Apa ketemu kepada Prabowo gitu minta bantuan? Enggak, saudara. Pergi ke Buddha Ceci yang ada di Pik Pantai Indah Kapuk. Untuk ngapain? Oleh karena mereka tahu agama yang bisa dipercaya mengasihi sesama manusia, Buddha. Oleh karena apa? Agama Buddha Ceci ini bahkan orang Islam itu tidak minta, saudara. Muhammadiyah itu dibangunkan universitas gratis semuanya. Bayangin. Apa ada di antara kita gereja yang kayak gitu? Tidak ada. Lalu ketemu di Pik itu ngapain dia? Gubernur Aceh ini minta bantuan. Ini loh rakyatku di Aceh, ya kan? Lebih daripada 100.000 kehilangan akan tempat tinggal. Bantu dong. Beri 1.000 rumah. Yo enggak sampai 10 menit saja mereka rapat sebentar keluar ngomong apa. Kita ambil keputusan bukan cuma kasih 1.000, 2.500. Ini agama Buddha, saudara. Jadi kalau saya cuma ngajarin saudara, ingat ya, kita ini harus saling mengasihi, saling mengampuni. Ajaran agama yang tidak berguna. Loh, kenapa tidak berguna? Tadi kan sudah saya ingat. Manusia itu diberikan kepada Tuhan kemampuan untuk bisa mengembangkan hati nuraninya. Wah, sampai menjadi manusia yang mulia. Lihat 1 Korintus 13 tadi ngomong apa? Ada orang rela mati dibakar untuk sesamanya. Karena kasih, saudara. Ada orang yang rela memberikan semua harta bendanya. Bukan cuma kelebihannya, saudara, seperti filantropis, ya. Orang filantropis itu seperti Bill Gates, ya kan. Orang kaya raya luar biasa. Tahun 2023 aja dia memberikan hibah itu 30 billion dolar. 30 miliar dolar. Berapa itu, saudara? Bayangin saja. Banyak orang yang baik-baik, saudara.
Tapi Alkitab, cuma Alkitab yang ngomong kebaikan manusia itu bojai. Itu artinya apa? Tidak punya nilai di hadapan Tuhan. You mau berbuat apa saja, rela mati dibakar. Begitu rupa kamu itu memberikan hidupmu semuanya untuk fakir miskin, silakan. Itu lahir dari jiwa manusia yang tetap berdosa. Bayangin saudara, Alkitab saja yang ngomong itu. Sehingga lahir dari jiwa manusia yang tetap berdosa, tidak punya nilai apa-apa di hadapan Tuhan. 1 Korintus 13 hanya seperti bunyi gema, gong yang berkumandang, yang membuat orang kaget dan manggut-manggut, ya kan? Kagum, hebat, hebat, cuma begitu toh. Jadi saudara harus mengerti. Makanya seringkali kalau mau belajar mengenai kasih, tidak boleh belajar dengan spirit agama. Tidak ada gunanya. Ngapain diingatkan saudara saling mengasihi? Oleh karena mau berbuat dengan kekuatan sendiri. Justru kebencian Allah. Tidak percaya ya saudara-saudara? Saudara-saudara, dari 13 surat Paulus. Salah satu surat ditulis Paulus itu pada tahun 56. Yaitu surat kepada jemaat Galatia. Nah, jemaat Galatia itu digembalakan oleh Paulus 3 tahun. 3 tahun saudara-saudara. Kemudian Paulus itu pergi ke tempat lain. Ya begitu pergi ke tempat lain dia dengar, orang Galatia itu kok mau diajarin sama guru-guru yang baru. Nah, guru-guru yang baru itu apa? Jahat? Juga enggak. Orang Kristen Yahudi. Ya, orang Kristen Yahudi yang mencoba mengawinkan ajaran Injil Yesus Kristus dengan Taurat Musa. Ya, ini orang Yahudi kan tahu, bukankah Tuhan Yesus sendiri kan menunjukkan jangan kamu membuang Taurat. Ya, dalam Matius pasal 23 bahkan Yesus mengatakan kamu semua turuti ajaran orang Farisi karena itu firman Tuhan. Loh, nah ini orang-orang Kristen Yahudi ini kan percaya Taurat itu kan firman Tuhan, tapi dengan spirit Taurat mereka menggabungkan, namanya sinkretisme, ya, mencoba menyatukan dengan Injil Yesus Kristus. Ngajarin kepada orang Galatia, kamu orang Kristen mesti latihan mengasihi, latihan mengampuni, rela berkorban, memberi perpuluhan. Kamu itu harus, ya kan, membuat tanda petik itu, ya kan? Hati-hati, tidak setiap hari itu harinya Tuhan. Oleh karena apa? Ingat hari Sabat, ingat memberi perpuluhan. Nah, bayangin, masa itu keliru? Tapi saudara membaca surat Galatia 1. Tidak ada surat yang lain yang Paulus itu pernah mengatakan dengan keras luar biasa. Sampai mengatakan terkutuklah kamu. Tidak pernah Paulus ngomong itu. Di Galatia ini 2 kali Paulus mengatakan anatema. Itu artinya apa? Terkutuklah yang mengajarkan itu. Kenapa? Taurat itu sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Kamu masih mau punya semangat bertekad mengasihi, bukan orang Kristen kamu. Bertekad untuk mengampuni, bukan orang Kristen kamu. Oleh karena tidak boleh dengan tekad orang. Nah ini hati-hati. Kalau dengan tekad orang yang tergantung, ada orang Buddha yang rela luar biasa mati untuk sesama. Tekad orang itu luar biasa, saudara-saudara. Tidak boleh memakai tekad orang. Nah, saudara sampai kepada akhir daripada surat Galatia pun, Paulus belum berhasil menjelaskan. Benar ini. Nah, saudara-saudara sampai Galatia 4, Paulus ngomong apa? Dulu kamu itu begitu baik sama aku. Kamu tidak jijik belum melayani aku. Loh, kenapa Paulus menyebut jijik? Paulus itu kemungkinan epilepsi, saudara. Jadi pada saat dia komat, menjijikkan, saat itu belum ada obatnya. Dan jemaat Galatia itu rela membersihkan tubuh Paulus, mulutnya yang penuh busa itu, bayangin saudara. Nah Paulus ingat, dulu kamu begitu baik sama aku. Kamu tidak jijik melayani. Nah saat itu, kalau aku sampai minta, kamu mencungkil biji matamu. Kasih ke aku, kamu akan kasih.
Luar biasa ya Paulus ngomong itu. Aku kalau minta kamu mencungkil biji matamu, kamu akan kasihkan aku. Tapi sekarang pada saat aku ingin menjelaskan kepadamu, jangan nyoba-nyoba pakai kekuatan sendiri. Kamu harus terima Injil kasih karunia. Apa itu artinya? Kamu membuat aku musuhmu. Itu ada di dalam Galatia pasal 4. Saudara. Ini serius sekali. Jadi kalau ajaran untuk mengasihi, mengampuni, itu ajaran agama tidak ada gunanya. Kristus Yesus mati di atas kayu salib untukmu. Makanya saudara di dalam Lukas pasal 14. Tuhan Yesus itu sampai ngomong kalimat yang tidak masuk akal. Jikalau kamu tidak membenci bapakmu, tidak membenci mamahmu, kamu tidak bisa jadi pengikutku. Masa ada ayat kayak gitu? Bener. Terjemahnya bener enggak? Bener. Kenapa Yesus ngomong itu? Oleh karena Yesus ingin ada orang begitu baiknya. Cinta orang tua. Tapi Yesus mengingatkan. Kamu mesti benci cinta manusia kayak gitu. Yang diajarkan dia congkok itu. Buang. Kenapa? Sebagus-bagusnya cintamu pada mamahmu. Tidak pernah bisa membebaskan mamahmu dari dosa. Kenapa kamu pelihara cinta macam kayak gitu? Kamu buang dulu. Dan kamu terimalah cinta kasih Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kamu memakai cinta Kristus kepada mamahmu, kamu mencintai dengan cinta yang sejati. Bukan kuat-kuatanmu. Cinta yang bisa membebaskan mamahmu dari dosa. Masa kamu tidak mau? Aneh sekali saudara. Jadi ini ajaran Kristen. Jadi ajaran Kristen itu adalah jangan belajar latihan mencintai sesama. Itu ajaran agama saudara. Tetapi latihan untuk membuka dirimu. Berterima kasih. Bersyukur untuk kasih Kristus yang dihadirkan dalam diriku. Sehingga aku bisa mencintai orang. Aku bisa memaafkan orang. Dan ini suatu pengalaman yang tidak mudah. Oleh karena ini proses. Saudara kalau kita mau perhatikan. Rasul Petrus itu terus-menerus gagal. Berapa kali Petrus berjanji. Tuhan, kalau semuanya itu akan meninggalkan engkau. Tidak mungkin aku. Aku mau mati untukmu. Betul? Betul. Jadi Petrus ini yakin sekali. Dia mencintai Tuhannya. Siapa yang sebetulnya berani mati untuk Tuhan? Cuma Petrus. Bawa pedang. Saudara. Tuhan Yesus ditangkap itu dia bacok. Bacok siapa? Tentara Romawi. Bayangin saudara. Ini orang yang berani mati. Tapi Yesus mengatakan apa? Simon Petrus. Sebelum ayam berkokok sampai 2 kali. Hari ini kamu sudah mengkhianati aku. Tidak mungkin Tuhan kan begitu. Nah saudara lihat pengkhianatan yang pertama, kedua. Itu Lukas pasal 12 mencatat kalimat seperti ini. Sejam kemudian. Itu artinya ada waktu jeda 1 jam. 30 menit. Setelah 2 kali dia itu ngomong bahwa dia tidak kenal Yesus Kristus. Mestinya kan bertobat. Dia pasti gelisah sekali dan waduh aku kok kayak gini ini. Tapi yang terakhir seorang pembantu yang cuma aku yakin ini orang Galilea ini pengikutnya Yesus. Bukan cuma dia itu menyangkal. Dia bersumpah. Dan dia mengutuki. Luar biasa saudara. Ini orang kayak gini. Yang pada saat Yesus itu belum ditangkap, belum digebukin itu. Dia mati-matian yakin sekali. Tidak mungkin dia mengkhianati Yesus. Dia mencintai Yesus. Ternyata kayak gini. Oleh sebab itu ketika Yesus dalam Yohanes pasal 21 ngomong. Simon Petrus. Apa kamu mengasihi aku?
Nah, Tuhan Yesus memakai kata, apakah kamu agapemi? Itu artinya apa? Mencintai aku dengan kasih yang aku tuh sudah berikan kepadamu. Dia jawabnya apa? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi dengan kasih sebagai saudara. File. Jadi aku cuma mengasihi sebagai saudara. Sampai 3 kali. Dan dia tahu. Kalau Yesus mau menerima, tidak berarti kasih sebagai saudara. Yang secara natural dia punya itu cukup. Tidak cukup. Makanya Petrus pada akhir-akhir hidupnya, dia menulis 2 Petrus pasal 1 ini. Gimana aku bisa mengasihi Tuhan? Gimana? Aku harus menambahkan imanku. Nah, sebelumnya dia mengatakan, oleh karena ini adalah masalah rohani. Aku mau berupaya apapun tidak mungkin bisa. Kalau aku ingin mencicipi kehidupan karunia ilahi. Ada di dalam. Jikalau kamu ingin mengalami karunia ilahi. Mendapat bagian dengan naturnya Allah yang hadir dalam hidupku. Aku harus menambahkan iman dengan kebajikan. Apa maksudnya? Iman itu apa sih saudara? Kita semua itu percaya kita diselamatkan karena anugerah. Karena kelahiran baru. Karena kasih karunia. Tetapi tidak ada manusia yang ngerti. Dirinya sudah terima kasih karunia itu tidak akan ngerti. Sehingga Tuhan itu memberikan anugerah kedua. Iman. Supaya kamu bisa memakai pikiranmu, perasaanmu, tanganmu, kakimu, mulutmu. Semuanya ini sebagai sarana rohani. Iman. Yang menolong saudara bisa mengalami. Bahwa saudara itu betul sudah diselamatkan. Gimana? Mengalami kehadiran Kristus itu gimana? Yang memakai seluruh tubuh menjadi sarana rohani. Yuk mendengarkan khotbah. Yuk iman itu akan menolong kamu mengatakan apa? Fokus. Otakmu itu fokus. Matamu itu fokus. Jangan mikir kemana-mana. Dan iman itu akan ngomong. Yang Tuhan itu inginkan. Mendengarkan firman Tuhan itu dengan lapar dan haus. Ngomonglah kepada jiwamu. Nah iman itu akan ngomong. Jiwaku laparlah. Hauslah akan firman. Aneh sekali saudara. Jadi pada saat saudara itu menurut akan apa yang iman itu mulai berbuat. Saudara mengalami yang namanya encountering with God. Tek. Kehadiran Tuhan itu saudara rasakan. Saudara mendengarkan firman Tuhan itu saudara merasakan Tuhan itu bicara sama aku. Saudara merasakan itu jiwaku ini kenapa reseptif. Itu artinya apa? Jiwaku itu teachable. Itu artinya apa? Kenapa jiwaku itu kok mau menerima ajaran-ajaran yang tadinya aku tidak ngerti. Pikiran-pikiran yang tadinya itu tidak sesuai dengan pikiranku. Itu namanya reseptif. Saudara bayangin. Itu diciptakan oleh iman. Pada saat iman itu kita itu pakai. Paulus kan mengatakan, kerjakan, work out. Kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Jadi apa yang Tuhan sudah beri, ini hanya bisa menjadi sesuatu realita yang hidup pada saat iman itu berkarya, saudara. Nah, inilah makanya Petrus mengatakan, imanmu itu kamu perlu arahkan secara jelas tujuannya kemana. Iman perlu ditambah dengan kebajikan. Itu artinya apa? Kamu inginkan supaya perbuatan baikmu itu adalah buah roh. Kebaikan. Yakobus pasal 2 kan mengatakan apa? Iman tanpa perbuatan ya kosong. Itu iman yang mati. Ya, sehingga iman itu perlu ada kebajikannya. Manifestasi. Ya, coba kamu exercise gitu. Jangan cuma kita salam-salaman dan menyanyi. Ya kan? Dalam Kristus kita bersaudara. Itu kan gombalan aja saudara. Saudara itu membiarkan iman itu ngomong.
Sehingga saudara betul-betul itu menyalami sesama saudara itu dengan kasih Kristus yang mulai mengalir dalam hidupmu. Itu ajaib, saudara. Makanya dibuatkan oleh Petrus, hendaklah iman ditambah dengan kebajikan. Tapi jangan-jangan saudara itu tidak punya cara untuk ngecek kebajikan. Makanya C.S. Lewis, seorang teolog yang kenamaan dari Inggris, dia mengatakan virtue which is unchecked, jadi kebaikan atau kebajikan yang tidak pernah dicek is more dangerous, lebih berbahaya daripada blatant evil. Bahaya. Oleh karena kamu tidak mengerti sebenarnya ini kebaikanmu sendiri. Tidak boleh kebaikanmu sendiri, tekadmu sendiri. Itu manusiawi, saudara. Tapi biarlah itu menjadi buah roh. Nah, sehingga iman ditambah dengan kebajikan, tapi kebajikan perlu pengetahuan. Supaya kamu tahu yang sekarang itu kebaikan yang sedang kamu lakukan untuk mengasihi misalnya suamimu yang sudah 3 tahun itu selingkuh. Gimana aku bisa memaafkan dia? Tidak mungkin memaafkan. Kecuali saudara tidak punya jiwa yang dewasa. Tidak mungkin memaafkan. Tapi gimana memaafkan? Gimana menghadirkan kasih Kristus? Sampai orang yang hidup di dalam perjinahan itu. 1 Korintus pasal 7 itu mengatakan apa? Dia itu mengenal Kristus dan diselamatkan. Gimana caranya? Tidak mungkin kita bisa. Kecuali dia yang hadir dalam jiwa kita. Yang menolong kita. Sehingga di dalam Petrus itu pun. Rasul Petrus 1 Petrus pasal 3 akan mengatakan. Jikalau kamu punya suami brengsek. Tidak takut akan Tuhan. Tidak takut firman. Jangan memakai caramu sendiri. Tapi hiasilah jiwamu dengan roh lemah lembut dari Kristus. Itu artinya apa? Dengan buah-buah roh. Pada saat kamu menghiasi dirimu dengan buah roh, suamimu itu akan takut berbuat jahat. Dia melihat kamu itu melihat Yesus, dia takut nanti. Tapi melihat kamu dengan argumentasimu sendiri, dia tidak takut, saudara. Tapi kalau berhadapan dengan Kristus, dia takut. Nah, inilah yang disebutkan dalam 1 Petrus pasal 3. Jadi makanya Petrus itu di dalam 2 Petrus pasal 1 kan mengatakan kalimat itu. Jadi iman perlu ditambah dengan kebajikan. Tapi kebajikan perlu ada diceknya. Yaitu ngapain? Ditambah pengetahuan. Tapi pengetahuan pun perlu ditambah penguasaan diri. Kenapa? Oleh karena kadang-kadang banyak orang Kristen ingin sekali punya pengetahuan akan firman Tuhan. Tapi kebanyakan. Loh, kenapa tidak boleh kebanyakan? Tidak boleh, saudara. Kenapa begitu? Oleh karena setiap firman Tuhan itu harus ada waktu untuk mulai tumbuh, berakar. Kemudian mulai berbuah. Tapi kalau saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, belum saudara cerna, datang lagi firman yang baru, datang lagi firman yang baru, datang lagi kapan tumbuhnya. Ini yang sebetulnya Petrus ingatkan. Hati-hati. Meskipun keinginan kita belajar firman Tuhan, seharusnya setiap bagian firman Tuhan ada waktunya untuk mulai berakar, bertumbuh. Ya berarti diulang-ulang sampai ada waktu dia itu mulai berakar dan tumbuh. Nah itu disebutkan, maka perlu sekali iman tambah kebajikan, tambah pengetahuan, pengetahuan tambah penguasaan diri. Makanya Søren Kierkegaard, seorang teolog dari Denmark itu mengatakan, sebetulnya ada 3 macam orang Kristen. Orang Kristen yang paling payah, itu paling poor, itu justru pendeta. Waduh, saya kaget, saudara. Oleh karena apa? Ini orang Kristen yang paling miskin itu sebetulnya ada orang Kristen estetik Kristen. Yang lebih baik dari itu adalah orang Kristen etik. Ya, paling baik adalah orang Kristen religius. Apa itu maksudnya? Orang Kristen etik ini, teolog-teolog dan pendeta-pendeta suka sekali firman, keindahan firman, tapi belum tentu dilakukan, saudara. Jadi Kierkegaard mengatakan kamu itu cuma kolektor firman. Bayangin, saudara. Kamu seharusnya itu mulai belajar ethical Christian. Itu artinya coba diaplikasikan.
Supaya ini menjadi suatu realita kemenangan di dalam kehidupan iman. Baru nanti kamu akan menjadi religious Christian. Saudara, makanya perlu sekali iman tambah kebajikan. Kebajikan tambah pengetahuan. Pengetahuan tambah penguasaan diri. Penguasaan diri itu pun masih tidak cukup, saudara. Tambahlah dengan kesalehan. Kenapa? Sebetulnya kamu itu berupaya mengalami kehadiran Kristus itu untuk apa sih? Nah, itu Petrus mau mengatakan. Untuk kesalehan. Apa itu? Kesalehan itu adalah keinginan, kesadaran bahwa aku ini secara khusus dipilih untuk maksud tertentu dari Tuhan. Nah, kesalehan seperti itu. Kesalehan itu something yang being set apart for God's work. Loh, apa itu? Saudara, kalau kita lihat orang-orang yang jualan bejana-bejana dari tanah liat, dari apa di pasar, yang kecil itu harganya berapa? Oh, mungkin cuma Rp1.000, ya kan? Kan tidak berguna. Tapi begitu dibawa masuk di dalam rumah Tuhan, dipakai untuk pekerjaan Tuhan, ini menjadi istimewa. Nah, ini namanya being set apart. Disisihkan secara khusus. Hidup kita ini untuk apa sebetulnya? Ngapain saudara beragama? Ngapain setiap minggu ke gereja? Oleh karena saudara ingin sebetulnya kita meresponi kasih karunia Tuhan yang ajaib itu. Saya dipilih untuk tujuan khusus dari Tuhan. Jadi bukan hanya saya dipilih supaya jadi Kristen dan masuk surga. Enggak. Ada tujuan khusus. Baik yang tua, yang sudah pensiun, yang apa saja. Tetap mempunyai God purpose. Tujuan yang luar biasa. Itu kesadaran yang Petrus mau mengatakan. Kamu tambahlah penguasaan diri itu dengan kesalehan. Dan setelah itu kamu baru akan mengerti. Tuhan sudah memberikan kepadamu kemampuan mengasihi sesama. Ini sulit sekali mengasihi sesama. Mengasihi orang yang tidak dikenal kadang-kadang lebih gampang. Tapi mengasihi saudara. Saudara mungkin pernah di tempat ini saya cerita sama kamu. Mungkin setahun 2 tahun yang lalu. Tapi ini real saudara. Dulu ketika saya dengan Pak Stephen Tong mulai mendirikan sekolah STTRII. Tahun 90 saudara. Kami itu ada 2 dosen daripada 13 dosen yang lain. Itu dari gereja X. Ketika kami mulai sekolah ini, udah umurnya 2 tahun. Tiba-tiba 2 orang dosen itu ngomong sama saya. Pak Yakub, maaf ya, semester depan kami berdua tidak bisa ngajar. Oh, kenapa? Saya mengatakan, iya gereja kami itu mendirikan sekolah teologi sendiri, Pak. Jadi kami diminta untuk menjadi dosen di sana. Oh gitu ya, tidak apa-apa, sudah. Ya sudah, saya legowo. Pada suatu hari saya ketemu salah seorang dari 2 itu di mall. Di mall itu saya kemudian tabok. Apa kabar? Ya cerita-cerita lalu saya tanya. Apa kamu itu di sekolah teologi yang baru ini? Apa kamu itu diminta ngajar dari Senin sampai Sabtu? Gitu ya. Tidak ada waktu libur. Oh enggak apa. Kami punya waktu libur hari Senin. Saya pilih hari Senin. Oh gitu ya. Lalu hari Senin kamu pakai untuk apa? Oh ya saya berenang. Saya kadang-kadang itu main ikan. Saya mancing, ya kan? Saya main sama anak-anak ke mall. Oh gitu ya? Ya Senin boleh apa aja Pak. Oh gitu ya? Saya bilang, kalau Senin pas kamu ada waktu, bisa enggak tetap membantu STTRI? Oh boleh Pak. Bisa, apalagi kalau sore saya banyak waktunya. Gitu ya, puji Tuhan. Ketika dia itu pisah sama saya, jalan kira-kira 10 langkah. Balik dia. Lalu ngomong kalimat ini. Saya tanya pimpinan sekolah dulu. Saya tanya kepada hamba Tuhan yang menjadi rektor di sekolah. Oh ya baik, tapi saya sudah tahu. Dikit tahu. Betul, malam hari dia telepon sama saya. Pak Yakub minta maaf. Kami berdua tidak boleh ngajar di STTRI. Senin itu kami boleh main burung, main ikan, mau berenang. Cuma satu yang tidak boleh. Ngajar di sekolah lain. Loh kok gitu?
Saya bayangin. Ini sekolah teologi ini sahabat loh. Tidak ada permusuhannya loh. Tapi setiap organisasi, setiap gereja sudah kerasukan dosa yang tidak bisa dihindari. Bersaing dengan saudara sendiri, rasanya itu sudah di brainwash, ya kan? Mudah-mudahan STTRI itu mati, gitu loh. Kalau ada sekolah kita, jangan menjadi saingan. Bayangin saudara, ini antara sekolah teologi ya, apalagi yang lain. Jadi mengasihi saudara sulit sekali saudara. Dan setelah Tuhan ini memberikan anugerah mengasihi saudara, barulah kasih Kristus itu akan hadir. Aneh. Itu lihat 2 Petrus pasal 1. Kamu bisa mengasihi semua orang. Oleh karena apa? Kasih Kristus unconditional. Semua orang. Itu artinya apa? Di dalam Roma pasal 5 Rasul Paulus mengatakan, while we are yet sinner, pada masa kita masih berkanjang dalam dosa, menolak Allah, berkanjang dalam dosa, He died for us. Dia sudah mati untuk kita. Jadi Kristus mati menebus dosamu. Bukan berdasarkan kamu sudah baik, kamu sudah bertobat. Nah, sementara kamu masih berkanjang dalam dosa. Ini kasih Kristus. Yang kedua, kalau kasih Kristus hadir dalam kita, kita mengasihi orang lain sesuai dengan caranya Kristus, waktunya Kristus. Mau kenapa? Saudara jangan sembarang mengasihi sesama. Saya mengenal seorang wanita, keluarga baik-baik, orang kaya raya. Suaminya mau main golf di satu tempat di Jakarta ini, ditunggu oleh seorang. Begitu belum turun dari mobil, jendelanya dibuka, ditembak 3 kali kepalanya. Mati dia. Saya kaget. Bersama dengan Bu Esther istri saya, kami buru-buru pergi ke rumah ibu itu yang kasihan sekali. Saya pikir masuk dalam rumah itu, melihat orang yang kami kasih itu selagi barangkali panik, pada histeris, teriak-teriak, nangis. Enggak. Dia tenang aja, bahkan mengambilkan kopi, teh. Lalu duduk di depan saya ngomong apa? Pak Yakob, jangan khawatir. Saya sudah memaafkan orang itu. Oh, saya kedap-kedap berkali-kali. Suamimu ditembak. Saya sudah memaafkan. Oleh karena Tuhan Yesus mengajarkan begitu. Boleh? Tidak boleh. Saudara, ini bukan kasih Kristus. Saudara. Hati-hati saudara. Waktu harus sesuai dengan waktunya Kristus. Orang yang berbuat seperti itu harus melewati pengadilan. Kalau enggak, dia akan menjadi orang yang apa? Seorang missionary dari Inggris. Pada suatu hari diutus ke bagian di Amerika Selatan. Saya lupa di negara apa. Oke. Dia baru masuk di sana 1 minggu. Misioneri perempuannya. Malam hari dia dicegat oleh 5 orang pemuda. Direp, diperkosa gantian. Sampai dia pingsan. Berdarah-darah. Dibawa ke rumah sakit. Begitu bangun itu, dia ngomong apa? Aku sudah memaafkan 5 orang yang memperkosa aku. Amerika itu marah luar biasa. Ini pengampunan yang justru merusak tatanan hidup. Rapis itu dibiarkan berkeliaran tanpa diadili. Itu merusak akan tatanan hidup. Tidak boleh kamu mengampuni dengan caramu seperti itu. Hati-hati saudara. Waktunya, caranya mengampuni bukan kayak gitu. Yuk tanya Tuhan, gimana caranya? Berjujurlah di hadapan Tuhan. Aku masih benci orang itu. Aku marah sekali orang itu. Jangan kita itu mematikan. Katakan kepada Tuhan. Tapi Tuhan, aku tahu Engkau ingin mengampuni. Tapi bagaimana? Kapan? Caranya bagaimana? Bukan caramu sendiri.
Makanya jikalau kasih Kristus itu hadir dalam hidupku untuk mengampuni orang, maka wisdom dari Kristus itu juga hadir. Jadi bukan suatu ajaran, oleh karena kamu sudah diampuni, kamu harus mengampuni. Itu ajaran agama, saudara. Kita harus mengerti seluruh Alkitab. Supaya kita memahami bahwa kita dipanggil untuk mengalami kehadiran kasih Kristus. Dan ternyata melewati tahapan-tahapan seperti tadi. Mari kita jangan menjadi orang Kristen yang cuma beragama. Oleh karena di gereja ini bukannya mengulang ajaran agama. Tapi kita belajar untuk mengerti apa yang firman Tuhan ini katakan kepada kita. Dan biarlah kita belajar untuk mengasihi dan mengampuni orang berdasarkan kebenaran Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.